memastikan akan melepas 26,25% saham di perusahaan PT Delta Jakarta, perusahaan pembuat bir. Jadi 26,25 itu kita pasti dilepas. Jadi ini bukan akan, tapi pasti dilepas. Dan ini komitmen kita. Kemudian juga kita akan memanfaatkan dana yang nanti didapat dari penjualan saham ini untuk pembangunan. Ya Pak Anies, rencana penjualan saham bir ini kenapa begitu alot sampai saat ini sehingga belum ada titik terangnya? Kita tunggu saja, tapi dari sisi kita menyadari bahwa pemerintah itu memiliki fungsi melakukan pembangunan. Itu adalah peran utama pemerintah. Selain menjadi regulator pembangunan, ada dua yang digunakan jalurnya. Satu adalah dengan badan milik pemerintah, badan misalnya seperti dinas, kementerian. Yang kedua lewat badan usaha, namanya BUMN atau BUMD. Tapi fungsinya adalah melakukan pembangunan. Karena itulah pemerintah kemudian memiliki BUMD. Nah, kita memiliki sebuah saham di BUMD yang peran pembangunannya kita ragukan. Di mana letak peran pembangunan dari sebuah perusahaan bir? Di mana letak peran pembangunannya? Karena itu kita mau koreksi. Kemudian yang kedua, nilai saham yang ada di situ. Sahamnya kita punya 26,3%. Itu kira-kira 1,2 triliun. Dan setiap tahun rata-rata kita mendapatkan dividen jumlahnya sekitar 38 miliar. 38 miliar dengan uang ditaruh di situ 1,2 triliun. 38 miliar itu pemasukan dari dividen itu sama kira-kira dengan pemasukan dari Alexis. Alexis itu 36 miliar per tahun. Ketika kita tutup Alexis, itu kita kekurangan uang menurun 36 miliar. Tidak terasa di Jakarta. Kenapa? Karena pendapatan negara bukan pajak, PNBP di DKI 6 triliun besarnya. Jadi angka 38 miliar itu kecil. Di sisi lain, kalau kita menutup Alexis, begitu ditutup 36-nya nggak masuk. Kalau ini, begitu kita jual sahamnya, maka kita akan terima uang 1,2 triliun. Jadi 1,2 triliun itu, kalau kita menunggu pakai dividen, dengan dividen 38 miliar per tahun, maka kita harus menunggu 30 tahun untuk bisa dapat angka 1,2 triliun. Lebih baik 1,2 triliun itu diambil sekarang, kita bisa konversi, itu nilainya kira-kira rehab 100 sekolah. Bahkan kalau kita bangun air bersih, itu bisa menjangkau 1 juta rumah dengan angka segitu. Atau kalau kita beli bis Transjakarta, kita akan bisa dapat 240 bis Transjakarta yang baru. Ini juga ekivalen kalau bikin rumah sakit kelas A bisa sampai 4 rumah sakit. Baik. Artinya, uang yang kita taruh di sana adalah uang yang digunakan untuk kegiatan usaha yang komponen pembangunannya rendah. Lebih baik uang itu kita ambil, langsung kita berikan untuk masyarakat, dan kita tidak akan merasa kehilangan pemasukan. Karena pemasukan bukan pajak kita, nilainya 6 triliun. Begitu kira-kira. Ya, Pak Anies, secara teknis dan yuridis ini harus minta persetujuan DPRD DKI. Kenapa saat ini belum juga deal, Pak Anies? Betul. Jadi pimpinan Dewan, Ketua DPRD menyatakan ketidaksetujuannya, dan proses ini sudah panjang, sudah sejak bulan Mei. Karena itu kemarin saya sampaikan, bila Dewan memang tidak menyetujui, dan saya rasa tidak semua anggota Dewan berbeda-beda pandangannya, tapi Pak Ketua sudah menyampaikan. Karena itu saya sampaikan, kita laporkan saja pada rakyat Jakarta. Bulan depan akan ada pemilihan legislatif, dan Anda cek saja fraksi mana, caleg mana yang memilih untuk meletakkan APBD-nya, uangnya ditaruh ke saham untuk berkegiatan produksi bir. Itu komponen pembangunannya hampir nggak ada. Karena BUMD itu, badan usaha milik kita itu, yang kita miliki, pasti punya komponen pembangunan. Tanyakan saja, mana yang
menyetujui untuk Jakarta tetap punya saham BIR dan mana yang tidak menyetujui. Nanti rakyat Jakarta silahkan tentukan. Karena kami di DKI, Pemprov sudah mengajukan sejak hampir setahun yang lalu, sampai sekarang belum ada persetujuan. Karena itu ketika saya ditanya, saya lapor aja sama rakyat. Rakyat Jakarta silahkan bantu kita. Karena kami berniat menggunakan uang 1,2 triliun itu untuk kebutuhan kesejahteraan warga Jakarta. Bisa bangun sekolah, bisa bangun air minum, bisa bangun bis, bisa rumah sakit. Dan saya laporkan kepada masyarakat, silahkan nanti kalau ketemu caleg, tanyakan, mau pilih caleg yang mempertahankan saham BIR atau caleg yang memilih menjual saham BIR. Pak Anies, rencana penjualan saham di usaha BIR ini kan tadi disebutkan oleh alasannya adalah komponen pembangunan daerahnya yang rendah. Nah, ini sebenarnya gini Pak, apakah pertimbangannya komponen pembangunan daerah rendah atau usahanya di minuman keras, atau sekarang Pak Anies juga sedang berupaya menunaikan janji kampanye Pak Anies pada tahun 2017 lalu? Itu bagian dari janji kami, karena kami melihat ketika itu 1,2 triliun uang di situ, itu tidak memberikan manfaat yang nyata pada warga. Lebih baik 1,2 triliun itu kita pakai untuk bangun sekolah, bangun rumah sakit, bangun saluran air minum bagi warga. Daripada uang itu ditaruh di sana, pendapatannya toh hanya 38 miliar per tahun. Sama seperti pendapatan kita dari Alexis kemarin, itu 36 miliar. Uang kita tutup Alexis saja, nggak ada efeknya kok pada pendapatan kita. Apalagi ini. Dan bedanya, kalau nutup Alexis dulu, setelah ditutup, kita tidak terima uang. Kalau ini, kita tutup, artinya 1,2 triliun kembali ke tangan DKI. Jadi, kenapa kita lakukan? Karena kita merasa uang itu bisa langsung bermanfaat. Kecuali ada yang berpandangan meletakkan uang 1,2 triliun itu bagian dari investasi. Investasi apa? Nah, kalau investasi, kegiatan kita investasi itu apakah kegiatan pembangunan? Apakah pabrik bir itu adalah sebuah aktivitas yang dianggap mendorong pembangunan Indonesia? Menurut saya lebih penting dana itu dipakai langsung untuk masyarakat. Justru ini langsung memberikan manfaat bagi kita. Ini yang menjadi dasar pertimbangan mengapa dulu kami berjanji, karena itu kami lunasi. Jadi janjinya itu pakai alasannya supaya dananya lebih bermanfaat. Nah, ini yang pertimbangan kita, apalagi pendapatan kita dari PNBP itu cukup besar, ada 6 triliun. Jadi nilai 38 miliar rata-rata per tahun itu bukan angka yang besar. Karena itu kami mengharapkan anggota Dewan untuk menyetujui demi kebaikan warga Jakarta. Dan sekaligus kita bisa mengatakan kepada semua bahwa uang yang dimiliki DKI dipakai untuk kegiatan yang memiliki dampak positif bagi masyarakat. Kan badan usaha milik kita itu badan usaha yang membangun jalan, membangun perumahan, kemudian membangun tempat hiburan seperti Ancol, itu adalah milik kita semua. Tapi kalau kita uangnya ditaruh untuk kegiatan produksi bir, apakah memang kita berencana meningkatkan produksi bir dan mengambil keuntungan sekedar dari bertambahnya sirkulasi bir? Saya rasa itu bukan prioritas kita. Justru prioritasnya pembangunan-pembangunan yang sekarang menjadi kebutuhan real warga Jakarta. Itu dasarnya, karena itu kita menjanjikan dan sekarang kita menunaikan. Ya, Pak Anies, sebenarnya apa alasan utama Ketua DPRD menolak ini dan bagaimana langkah ke depannya jika masih dapat saja penolakan dari DPRD? Sebenarnya sebaiknya pertanyaan itu diajukan kepada Dewan ya, bukan kepada saya. Karena dari sisi kita sudah jelas penjelasannya tadi seperti saya sampaikan. Dan kami akan terus mengusahakan. Karena itu kenapa kami menyampaikan juga kepada masyarakat Jakarta. Mereka dulu yang memilih ketika pilkada. Dan ini salah satu janji kita. Sekarang kami sampaikan kepada masyarakat. Sudah kita ikhtiarkan, semua proses kita lewati. Kita konsolidasikan sahamnya dalam rangka untuk kita menjual.
kita konsolidasikan. Lalu sekarang menghadapi hambatan kita lapor. Bulan depan akan ada pemilihan legislatif. Silahkan Anda tanyakan, apakah caleg yang berada di tempat Anda mendukung DKI untuk meletakkan uangnya bagi produksi bir atau meletakkan uangnya bagi kegiatan pembangunan? Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab. Dan pertanggungjawabannya pada siapa? Pada rakyat. Karena uang ini adalah uang milik rakyat. Saya berjanji kepada rakyat, saya akan melunasi demi rakyat, dan ini semua demi kebaikan kita semua. Karenanya saya sampaikan argumennya, saya sampaikan langkahnya. Insya Allah saya yakin, insya Allah pada akhirnya kita akan bersepakat untuk memanfaatkan uang ini bagi kepentingan pembangunan, bukan kegiatan yang lainnya. Baik. Tari, ini kan sudah jadi bahan perbincangan ya, keinginan dari Pak Anies untuk menjual. Tapi Anda sebagai anggota dari fraksi Nasdem melihatnya seperti apa? Setuju nggak sih dengan rencana ini? Ya, ini bukan masalah persetujuan dulu. Jadi karena memang DPRD harus terlibat di dalam memutuskan persetujuan tersebut, maka yang pertama harus disampaikan adalah bahwa gubernur itu mesti bicara dengan kita ya dalam forum yang formal maupun yang tidak formal, jangan sekedar surat gitu ya. Belum bicara secara langsung. Belum. Nah, sehingga kita mengetahui apa sebetulnya yang menjadi alasan sehingga itu harus dilepas. Nah, ini yang sampai sekarang kami belum mendapatkan informasi penuh. Kenapa? Apakah dia merugi ataukah dia kemudian tidak cocok lagi untuk dikelola pemerintah DKI atau hal lain? Nah, ini kan harus pas jelas dulu supaya kami juga dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat. Kenapa? Alasan apa sehingga itu harus disetujui atau tidak disetujui. Nah, inilah yang kita harapkan agar kemudian semuanya jadi terang benderang. Kalau alasannya sekedar soal halal dan haram, maka yang pertama harus ditutup itu Bank DKI. Karena ada praktek riba di sana. Apakah begitu cara mengelola pemerintahan? Saya kira kan tidak. Dan kalau ada pun selentingan suara yang menyebutkan bahwa ada indikasi praktek-praktek dewan yang mencoba mengambil untung di sana, saya kira diinvestigasi saja. Kan banyak lembaga negara ini yang bisa menginvestigasi itu, gitu. Saya kira itu. Pak Bestari, apakah memang apple to apple jika kita bandingkan dengan saham yang dimiliki di Bank DKI dengan ini angker bir? Karena ini kan miras, minuman keras. Ya. Riba jadi sesuatu yang berbeda. Bagaimana? Haram itu kan dampaknya kepada dosa gitu ya. Sini agak ustadz dikit saya. Oke. Ada ustadz yang juga mengatakan kepada saya bahwa riba itu dosanya puluhan kali lipat lebih hebat daripada bir gitu loh. Nah, yang mana yang duluan gitu. Bahkan ada yang mengatakan itu lebih hebat dosanya daripada zina. Pak Bestari, tapi sepengetahuan Anda, sebenarnya sudah berapa lama sih Pemprov DKI Jakarta memiliki saham di... Kenapa harus berpolemik sekarang gitu? Apakah memang karena di masa Pak Anies saja? Saya juga nggak tahu kenapa itu dipolemikkan. Itu perusahaan memang ada untung di sana didapat. Sebetulnya kita nggak ada mau ingin menolak atau apa, itu tidak seperti itu. Ya hanya saja sesuatu itu harus berjalan sesuai mekanisme. Apa mekanismenya? Ya, dibicarakanlah. Kan ada pimpinan-pimpinan dewan, ada pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan visi. Sepertinya usaha ini sudah tidak cocok. Gubernur nggak pernah kok undang kita coffee morning aja enggak kok. Kalau di dalam forum yang tidak formal seperti itu kan bisa dibicarakan, akan kita gantikan dengan ini, ya toh? Nah itu nggak ada. Kemudian kita ditodong harus setuju. Kalau tidak setuju nanti kami akan laporkan kepada rakyat. Lah, rakyat yang harusnya melapor kepada gubernur hari ini banyak banjir. Tangan ini tuh, kan gitu. Daripada ngurusin yang beginian gitu. Memang anggota DPRD DKI Jakarta merasa tersudutkan dengan pernyataan tersebut, ditandai nih siapa yang nggak setuju nih oleh publik. Enggak juga itu. Bagaimana kita mau bersetuju orang barangnya juga belum kita lihat kok. Apa ini? Kan nggak boleh ngomong-ngomong. Yang begitu kan harus kepastian. Kalau ternyata nanti di belakang hari bahwa ini menjadi satu kesalahan menutup, loh kami jadi kena loh. Bukan hanya oleh masyarakat, tetapi juga oleh institusi hukum lainnya. Ya kan?
bisa saja kita dianggap tanpa membahas, tanpa kemudian memberikan pertimbangan, kemudian menyetujui, besok ada masalah di belakang hari terkait dengan hukum, kita bisa dikatakan kong kali kong. Kan kita mau menghindarin itu. Gitu. Iya, berbicara mengenai mekanisme, jika memang hal ini dibicarakan nanti kepada DPRD DKI Jakarta, harus berapa persen dari anggota parlemen di DKI Jakarta harus setuju jika memang nanti ketok palu memang ingin dijual saham ini, Pak? Saya kira ada mekanisme yang diatur, itu kan harus dihapuskan juga perda penyertaannya. Oke. Nah, kemudian nanti agak panjang memang itu ya. Harus dibuatkan perda untuk menutup keran saham yang ada di sana. Nah itu kan butuh juga pembahasan di badan pembentukan perda sampai kepada kesepakatan dari rapat pimpinan gabungan. Ya ini saya kira itu dijalankan aja gitu. Dijalankan saja, kemudian tentu ada lobby di sana. Pengertian lobby ini bukan kemudian ada mau cawe-cawe, tapi ada penjelasan-penjelasan yang tidak sekedar disampaikan oleh staf, tapi oleh gubernur langsung. Ini mengangkut angka yang besar kok. Dan pertanyaan terakhir, emang mau dijual ke siapa? Nah, gitu loh. uangnya mau buat apa?